Satu hari menuju perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Istana Kepresidenan Jakarta bersolek untuk menyambut para tamu undangan, mulai dari pejabat hingga masyarakat umum. Bendera merah putih hingga umbul-umbul juga sudah terpajang di setiap sudut istana. Saat ini kami terhubung dengan reporter Garuda TV, Fani Agnia di Istana Kepresidenan Jakarta. Ya Fani, apa saja Fani yang sudah disiapkan di Istana jelang perayaan Hari Ulang Tahun Indonesia? Silakan Fani, laporan Anda. Ya, selamat siang Hayomi dan juga pemirsa. Satu hari jelang perayaan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, Istana Kepresidenan Jakarta ini sudah semakin siap untuk merayakan dan nantinya juga menyambut masyarakat dari berbagai kalangan untuk menjadi peserta upacara bahkan tamu undangan di Istana Kepresidenan Jakarta. Seperti yang pemirsa ketahui, memang Istana Kepresidenan ini akan menyelenggarakan upacara peringatan dan juga pengibaran bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kemudian di sore harinya ada upacara penurunan bendera merah putih pada pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Nah pemirsa, persiapan demi persiapan ini memang sudah dilakukan jauh sebelum hari ini. Tentu saya akan mengajak Anda, Hayomi dan juga pemirsa, untuk melihat bagaimana halaman depan dari Istana Negara Jakarta yang akan ditujukan oleh juru kamera saya. Pertama, saya akan mengajak Anda ke sebelah kiri saya, pemirsa. Ini ada beberapa tenda yang memang sudah terpasang untuk nantinya menerima tamu undangan. Nah, saya melaporkan ini memang di Istana Negara yang memang dekat dengan pintu di Jalan Veteran. Dan nantinya ini menjadi meja untuk menerima tamu, melakukan pengecekan undangan. Dan tidak hanya itu juga untuk melakukan screening barang bawaan yang dibawa oleh para peserta. Dan bergeser ke sebelah kanan saya, pemirsa, ini bisa dilihat ya bahwa di belakang saya ada pilar-pilar Istana Kepresidenan, khususnya di halaman Istana Negara. Dan kalau kita lihat di sebelah sana, ini ada alat-alat yang memang tadi masih dipakai oleh para pekerja di Istana Negara untuk melakukan pengecetan. Ini artinya memang Istana terus bersolek untuk menyambut hari ulang tahun. Di sebelah sana juga ada umbul-umbul berwarna merah putih ya, tentu menjadi semangat juga bersatu berdaulat, rakyat sejahtera Indonesia maju di tiap bendera. Bergeser ke sebelah kanan saya, pemirsa, dapat ditunjukkan oleh juru kamera saya bahwa di Istana Negara juga tiap-tiap pilarnya ini terpasang bendera merah putih. Yang memang bendera-bendera ini dipasang mengelilingi istana ataupun mengelilingi lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta. Ke sebelah kiri saya, pemirsa, mungkin pemirsa juga di layar kaca melihat aktivitas para pekerja. Ini memang sejak pagi hari, bahkan mereka rasanya istirahat tidak terkendali ya, karena memang harus menyiapkan berbagai persiapan. Kalau kita lihat di sana ada tenda berwarna merah putih. Ini merupakan tenda untuk pertunjukan adat. Tadi kalau saya lihat kurang lebih pada pukul 11 ada pertunjukan ataupun gladi resik dari penampilan anak-anak yang menampilkan lagu-lagu tradisional dengan gerakan tarian. Dan sedikit ke sebelah sana ada yang menarik perhatian ya pemirsa. Di depan gedung Sekretariat Presiden terpajang 3 mobil klasik. Nah, ternyata mobil klasik ini usianya sudah 45 tahun. Karena mobil ini sudah ada sejak tahun 1980. Dan mobil ini merupakan kendaraan yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia. Saat itu ada Presiden B.J. Habibie, kemudian juga ada Presiden Soeharto, yang memang ini menjadi kendaraan bersejarah dan patut untuk dipajang agar masyarakat semakin mengenal apa-apa saja yang menjadi nilai kebangsaan dari negara Indonesia. Hayomi dan juga pemirsa, itu tadi ada gambaran ya, mungkin bagi Hayomi dan juga pemirsa, bagaimana di depan Jalan Veteran, pintu masuk Veteran, atau di depan Istana Negara Jakarta. Tentu saya juga akan mengingatkan kepada Anda pemirsa bahwa pada hari ulang tahun yang ke-80 ini, Istana menggelar banyak sekali acara-acara yang bisa mempertemukan masyarakat dari berbagai elemen. Tidak hanya upacara secara kenegaraan saja. Pagi hari seperti kita ketahui ada pengibaran, kemudian sore hari ada penurunan, dan rangkaian itu
ada agenda yang tidak kalah penting adalah pesta rakyat. Nah, pesta rakyat ini merupakan agenda yang dilakukan secara 2 sesi. Yang pertama, sejak pagi hari pukul 8 hingga pukul 2 siang. Kemudian di sesi yang kedua, pesta rakyat pada pukul 4 sore hingga pukul 10 malam. Dan tidak hanya itu, pemerintah juga menggelar Malam Karnaval Bersatu Kemerdekaan. Ini merupakan acara yang luar biasa ditunggu-tunggu oleh masyarakat karena menjadi istimewa, belum ada di tahun-tahun sebelumnya, dan di tahun ini informasinya dari Menteri Sekretariat Negara akan dikemas sedemikian rupa agar masyarakat terkesima, terpesona melihat bagaimana pertunjukan dari berbagai elemen masyarakat di Malam Karnaval. Untuk Malam Karnaval ini akan dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dengan rute yang cukup panjang untuk mengitari Monumen Nasional, dimulai dari pintu Monumen Nasional, kemudian menuju ke arah Istana, melewati Kementerian Dalam Negeri, melewati Mahkamah Agung, dan mengarah ke Jalan Tamrin dan Jalan Sudirman. Nah, tentu pemirsa, ini pemerintah terus menghimbau ya, agar pemirsa di rumah juga tidak hanya melihat bagaimana prosesnya saja, namun juga turut datang langsung dengan menggunakan pakaian terbaik bernuansa merah putih, ajak keluarga, saudara, teman, dan siapapun membawa semangat merah putih. Tidak hanya itu, Hayomi dan juga pemirsa, saya akan mengingatkan Anda bahwa jangan sampai lupa, ini bagi Anda yang memang tidak berkesempatan tentu untuk datang langsung ke Istana Kepresidenan, tetap harus mengikuti dan juga tetap harus berkhidmat untuk bisa melakukan sikap tegak selama 3 menit ketika upacara pengibaran bendera merah putih. Nantinya untuk sikap tegak ini diinformasikan untuk waktunya pada pukul 10.17 hingga pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Jadi dicatat ya waktu dan juga tanggalnya pemirsa, jangan sampai pemirsa melewatkan momen-momen di mana bendera merah putih itu dikibarkan oleh generasi-generasi penerus bangsa di Istana Kepresidenan, yaitu dengan pasukan pengibar bendera. Dan memang hari ini juga Hayomi merupakan hari di mana nantinya Istana Kepresidenan akan melakukan pengukuhan dari calon paskibraka. Nanti akan dilakukan pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, dan memang sejak pagi hari tadi saya sudah melihat ya beberapa calon paskibraka sudah mulai memasuki area Istana Kepresidenan untuk nantinya akan dilakukan pengukuhan sebelum esok hari bertugas untuk melakukan pengibaran dan juga penurunan bendera merah putih. Sementara itu, Hayomi dan juga pemirsa, informasi seputar persiapan dan juga bagaimana rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Fani atas laporannya yang sangat komprehensif dan informatif langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat beraktivitas dan bertugas kembali, Fani.